kembali lagi bersama gue Sylviana Tridamayanti sebagai host episode kali ini. Hari ini gue juga udah ditemenin nih sama teman-teman yang lain. Ada Eliza, sapa-sapa dulu nih. Hai Eliza. Hai Sylvie. Halo, ada Anissa. Hai Anissa. Ada Salwa. Hai. Hai Sal. Ada Dinda. Halo Dinda. Halo, Sylvie. Oke, terima kasih ya kalian udah sempetin join podcast hari ini. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang menarik banget nih dan penting untuk kita eksplor lebih dalam, yaitu tentang fobia. Karena banyak permasalahan psikologi yang biasa kita alami, terutama para kaula muda nih, kayak adiksi atau kecanduan sesuatu, atau ada juga NCT, ketakutan akan sesuatu, dan juga fobia yang biasa kita dengar tuh. Nah, diri kita masing-masing tanpa sadar pasti punya nih rasa fobia terhadap sesuatu. Nah, makanya fobia ini lumayan jarang dibahas sama podcast lain, makanya kita pengen banget bahas hari ini juga. Kalau menurut kalian pribadi, gue pengen nanya terutama ke Eliza nih. Menurut Eliza, bagaimana sih pemahaman tentang fobia itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut gua kan setiap orang itu pasti punya ketakutan. Cuma mungkin yang membedakan dengan fobia itu mungkin ketakutan yang dia punya ini itu secara terus-menerus gitu. Atau mungkin buat beberapa orang dia punya ketakutan tapi dia tuh ketakutannya itu benar-benar yang kayak berlebihan banget, yang harusnya kayak biasanya kita hanya takut biasa aja tapi itu dia terlalu berlebihan gitu, yang mungkin itu bisa jadi fobia gitu. Itu menurut gue seperti itu. Oke, jadi fobianya bisa jangka panjang gitu ya. Ketakutan yang jangka panjang maksudnya. Kalau dari Dinda, menurut lo gimana Didin? Fobia itu kayak apa sih menurut pemahaman lo? Dari gue sih hampir mirip-mirip Eliza ya, dia tuh kayak ketakutan dan kecemasan. Takutnya tuh yang benar-benar takut sampai kayak ada gejalanya sendiri, kayak misalnya jantungnya tuh berdebar-debar atau kayak sesak napas dalam merasakan fobia itu gitu loh. Itu udah kalau dari gue sih. Oke, jadi intinya kayak fobia ini adalah rasa ketakutan yang jangka panjang yang bisa ada dampaknya juga. Tapi kalau yang biasa kita dengar nih, fobia tuh hampir serupa antara rasa ketakutan sama trauma. Nah, gue pengen nanya nih, kira-kira kalau menurut Salwa, perbedaan dari trauma sama fobia itu gimana sih? Jadi menurut gue itu trauma itu kondisi yang muncul akibat pernah mengakibatkan traumatik atau kejadian buruk yang membekas dan mengganggu. Sementara kalau fobia itu sebenarnya ngeganggu juga, cuman kayak dia lebih kayak masih bisa diatasi gitu loh, kayak ada cara mengatasinya gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Oke, kalau menurut Anissa gimana nih kira-kira? Kalau menurut gue sendiri nih ya, fobia itu kayak biasanya dikaitin kayak kejadian tertentu gitu loh, yang munculin ketakutan yang berlebihan terkadang tuh, tapi itu faktor kayak faktor genetik gitu. Terus sama faktor genetiknya itu kayak lingkungan juga yang dapat menyebabkan seseorang kayak mengalami fobia gitu kan. Kalau misalkan trauma tuh kayak nimbulin efek sama reaksi jangka panjang gitu, kayak emosi nggak dapat diprediksi gitu kadang-kadang. Terus kayak kadang tuh trauma tuh kayak dari kejadian masa lalu gitu loh, yang nakutin, yang membuat dia kayak susah, gimana ya, bukan susah untuk susah kembali normal gitu loh. Kayak pasti dari traumanya dia nanti misalnya dia mengalami kehidupan sehari-hari ini, ntar dia pasti kayak ada kejadian yang ngetin bikin dia trauma. Terus kayak itu tuh susah banget, kayak susah susah untuk seperti kembali normal gitu loh. Pasti kalau trauma tuh jangkanya jangka panjang gitu. Oke, jadi kalau trauma itu mungkin lebih kepada masa lalu, bisa untuk jangka panjang, dan kalau fobia itu rasa ketakutan dari diri kita sendiri terhadap sesuatu, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, kalau ngomongin tentang fobia, gue jadi inget karena gue juga ngerasain suatu fobia yang mana gue tuh takut banget terhadap visual yang bolong-bolong gitu, ngerti kan? Jadi kayak ada titik-titik banyak, bolong-bolong. Gue nggak tahu sebutannya apa, tapi kalau menurut kalian, kalian ada nggak sih rasa fobia atau emang nggak ada sama sekali?
kalau gue sendiri ada sih ya, kayak iya gue sama kayak lu gitu loh, kayak misalkan gambar kayak kita nemuin gambar nih di Google, kalau enggak di Instagram gitu, di feednya kayak gambar tangan tuh yang kayak bolong-bolong gitu, lo tahu kan itu kayak Ya, betul. kalau enggak kita lagi minum kopi atau soda gitu kan bolong-bolong tuh kayak ada gelembung-gelembungnya, itu tuh kayak Betul. bikin kayak gimana ya, nggak tahu kayak fobia aja gitu, kayak ngeliatin bolong-bolong kayak ngerasa geli gitu. Tapi nggak tahu yang kalau yang lain tuh kayak gimana. Kalau Dinda tuh kayak gimana sih? Fobia lu kayak gimana, Din? Gue tuh nggak tahu deh, gue tuh punya nggak sih fobia. Kalau gue sih lebih ke kecoa kali ya, gue beneran takut gitu loh sama kecoa, sampai nggak bisa gitu gue kalau udah ngeliat terbang, ya mau gue lagi di rumah Jokowi, mau gue lagi di rumah siapa, gue juga teriak gitu, pasti bakalan teriak. Nggak mungkin kayak ada kecoa, gue diem, nggak bisa. Gue beneran teriak gitu, kalau apalagi kalau dia merambat, ya Allah, kan kembang kayaknya gitu. Kalau gue sih mungkin bisa dibilang gue tuh awalnya nggak sadar kali ya kalau gue punya fobia sama ketinggian tuh gue nggak sadar, tapi tuh kalau misalkan biasa kan kalau kita kayak ke mall atau ke tempat yang kayak bisa kan di mall itu kayak ada bolongan tengah gitu, terus kan itu bisa langsung lihat ke lantai paling bawah. Nah gue tuh kayak setiap kali lihat ke situ gue tuh langsung refleks jongkok sambil pegangan gitu, dan itu udah kebiasa dari kecil gitu, dan mungkin dari situ sih gue mulai sadar kalau gue takut ketinggian gitu. Sama paling kalau kayak ngeliat yang kayak gambar-gambar laut itu yang itu gue nggak bener-bener bisa, kayak rasanya tuh kayak merinding banget tuh, gue nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Mungkin kalau dia tuh ketinggian sama kedalaman gitu kalian ya. Ya mungkin kali ya itu. Sama sih, gue sebenarnya sama Elijah, kayak air gitu loh, kayak yang di laut gitu tuh gue suka lihat kan, maksudnya kayak ada ngeri aja. Gue nggak tahu sih tuh gue fobia apa enggak, tapi menurut gue kayak ngeri aja sih, kayak ngelihat kedalaman laut yang gelap gitu loh, kayak mungkin banyak kali ya yang kayak gitu juga ya. Kalau dari gue sendiri sih juga gitu ya, kalau ngelihat yang hal-hal yang bintik-bintik bolong-bolong tuh pasti kayak langsung merinding gitu. Nah kalau dari kalian, apa sih kira-kira yang buat lo tuh tiba-tiba jadi ada rasa fobia itu sendiri? Kalau menurut lo gimana, Sal? Lo gimana awalnya kok bisa jadi ada fobia itu gitu? Ya itu awalnya tuh kayak gimana sih, lihat-lihat gitu. Dulu gue kayak gue tuh pas kecil ya, nggak kecil banget, pas SMP gue pernah ke pantai gitu kan. Itu gue kayak snorkeling gitu kan di Pulau Pramuka. Lo pernah nggak sih kayak ke Pulau Pramuka terus kayak ada acara snorkeling gitu. Nah terus gue tuh ikut gitu kan. Nah emang sih awalnya tuh kayak excited gitu loh, kayak gue seneng nih ngelihat dalam laut nih, nggak terumbu karang ya, yang namanya jarang banget kan lihat terumbu karang. Terus tiba-tiba bersiap banget tuh gue tuh, udah siap banget. Pas giliran udah nyebur ke dalamnya, gue udah nggak ada, maksudnya kayak rasa takut itu mulai ada gitu loh. Gue terpanik sendiri, padahal tuh emang gimana ya, emang gue kayak kurang pengetahuan aja sih. Jadi tuh terumbu karang tuh kayak ada yang ini loh, yang sih yang gerak gitu, kayak hidup gitu, ada kan ya, iya nggak sih? Kalau gue sih lihat waktu itu ada. Terus gue jadi kayak sempat, aduh ini kok gerak, apa ntar dia makan kaki gue, apa ntar kaki gue dia apa-apain. Gue jadi kayak mikir kemana-mana gitu loh. Gue orangnya kayak cemas banget gitu dah pokoknya. Itu dari umur berapa tuh, Sal, kalau boleh tahu? Dari SMP kelas berapa ya? SMP ya? Itu gara-gara acara snorkelingan gitu. Awalnya sih gue biasa aja ya kan, sama laut sama pantai gitu kan, kayak demen nih gue nih kalau kesini kan asik gitu ya kan. Tapi pas udah tahu ke dalamnya gitu, wah enggak deh, gue kayak ntar aja dah. Kalau Anissa gimana nih? Kan kita fobianya kurang lebih sama ya. Kalau lo awal mulanya gimana tuh? Gue nggak tahu ya, gue tuh kayak nggak tahu, kayak refleks gitu loh, kayak ngeliat yang bolong-bolong tuh kayak merinding, kayak bukan terus merinding, kayak takut, terus kayak gatel-gatel gitu, nggak tahu kenapa, kayak tapi emang bener gatel loh, kayak gue bisa ngeliat kayak gitu, terus kayak badan gue bentol satu kayak gitu, nggak tahu kenapa, kayak tiba-tiba kayak waktu itu pernah sih, nggak, awalnya tuh kayak saudara gue kan kayak bikin lilin-lilinan gitu loh, lilin dicetak dijadiin bulat, terus sama dia dibolong-bolongin gitu kan, dia kayak ngeliatnya geli. Pas gue ngeliat di IG ada yang gambar tangan lebih gede-gede lagi, itu gila, gue itu geli banget. Itu gue ngalamin dari kapan ya, SMP kalau nggak salah sih gue ngeliat kayak gitu, pas gue kejadian di rumah nenek gue sih waktu itu.
Berarti kalau lo udah sampai ke fisik ya, maksudnya kayak udah ngerasa bentol, ngerasa kayak gatel gitu-gitu. Ya bener banget. Itu kayak udah kayak ngerasa bener-bener udah merinding aja gitu. Gue nggak tahu aja kalau misalnya orang jijilin foto kayak gitu, kayak jauh-jauh deh lu. Udah, kalau gue banting apa lu? Gitu. Kalau Dinda gimana Dinda? Apa ya, kalau gue sih, kalau dari awal kenapa bisa kayak gitu, kayaknya gara-gara rasa takut yang berlebihan sih, sama kayak ngebayangin gitu loh, kayak kalau udah ketua kan ntar ngerambat nih ke badan gue, aduh ntar begitu, aduh. Kalau dari gue ya mungkin kayak gara-gara gue takut, cemas, terus akhirnya ngebayang-bayangin, jadinya tuh begitu gitu. Itu kayak sugesti gitu nggak sih? Kayak sugesti lu tuh udah jelek gitu, kayak tentang apa? Iya, gue juga gitu. Sama hal itu tuh gue udah kayak enggak, gue nggak mau berurusan sama hal itu gitu loh, karena udah jelek banget sama. Gimana tuh kalau Eliza nih? Kalau gue sih sebenarnya gak sadar sih kalau itu kayak fobia, karena gue mikirnya kayak ya udahlah wajar kali ya anak kecil gitu takut kayak ngeliat ketinggian, ngeliat kayak laut. Cuma mungkin ya emang benar gitu, karena kita udah sugesti yang aneh-aneh, jadinya tuh kita yang sebenarnya nggak kenapa-napa tapi malah kita tuh takutin gitu, kita cemasin, padahal mah itu nggak ada apa-apa, cuman karena sugesti yang kita punya aja, jadi kita kayak fobianya jadinya makin-makin gitu. Gue sih kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana sih? Kalau dari gue sih kurang lebih sama. Gue juga sebenarnya nggak tahu dari kapan fobia itu ada. Tapi itu muncul ya benar sama kurang lebih kayak Anissa, dari ngeliat Instagram, ngeliat ada feeds yang foto-foto kayak gitu, tiba-tiba langsung merinding yang bener-bener udah nggak bisa lihat gitu sih. Nah kalau gue tadi denger dari teman-teman, fobianya nih kurang lebih udah lama ya, dari SMP, kurang lebih udah lama gitu. Nah dari kalian sendiri pernah nggak sih nyoba sesuatu hal supaya fobia itu hilang? Atau menurut kalian gimana gitu caranya kalian mengatasi rasa fobia dari kalian sendiri? Kalau dari gue sih, jujur gue belum tahu gimana cara ngilanginnya, karena jujur sampai sekarang pun fobia itu masih ada kalau dari gue. Kalau dari lo gimana? Sama sih, gue udah jauh beda dari dulu gitu ya. Mungkin gue juga belum tahu sih gimana cara ngatasinnya. Jadi ya udah mungkin sekarang mah jalanin aja dulu gitu, karena gue juga nggak pernah mikir sih gimana mau ngilangin, gak ada pikiran buat ngilangin karena emang mungkin udah kebiasa. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu. Kalau gue sih ya, kalau gue lebih ke nggak ngatasin sih, gue ngindarin aja, soalnya kayak gue udah males gitu sama berurusan, kayak gue nih takut gitu, terus semakin gue ngatasin malah gue semakin kayak aduh enggak gitu, selalu aja gitu. Soalnya gini sih, kalau menurut gue ya, dari sugesti gue nya aja tuh nggak bisa gue patahin kalau misalkan ternyata tuh laut tuh nggak apa-apa, menurut gue gitu ya. Jadi dari sugesti gue aja udah jelek, gimana gue mau ngatasinnya? Ya nggak sih, gue mikirnya sih gitu. Betul. Susah banget buat ngatasin. Kalau Anissa gimana nih Anissa? Kalau gue sendiri gimana ya, lebih hindarin sama gambar-gambar yang bolong-bolong gitu ya, kayak ya udahlah, kalau misalnya fobia lu nggak tahu fobia gitu, kayak gue nggak ada caranya cuma satu, yaitu ngindarin gambar-gambar yang berbolong-bolong gitu, yang ngeliat yang bolong-bolong banyak gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau Dinda sih gue nggak tahu. Kalau Dinda lu gimana, Din? Trauma lu? Kalau gue ya, gue pernah nyoba buat nangkep kecoa ya. Gue nyoba nih, kecoa kecil ya, bener-bener kecil banget. Gue nyoba kan, gue ambil kantong, gak bisa gitu. Gue udah maju tapi kayak, aduh, gue malah teriak-teriakan sendiri, padahal itu gue gak ngapa-ngapain, beneran diem doang. Cuma kan ini sugesti ya, gue takutnya kan udah gue tangkap, dia terbang nih ke muka gue, jadi ya udah gue jatuhnya teriak-teriakan sendiri kayak orang gila aja, gak jelas gitu. Jadi kalau dari gue udah coba buat ngatasin, cuma ya udah sama tetep kayak gitu. Gue bahkan tuh pernah sampai nangis gara-gara dia terbang di atas gitu kan, terus di rumah gue tuh gak ada orang, jadi gue cuma kayak duduk diem sambil nangis gitu. Itu waktu gue kecil sih. Berarti Dinda ini udah bagus ya, maksudnya udah ada upaya gitu untuk ada sih dari gue. Udah berani diri. Kalau yang lain betul. Kalau yang lain kan hanya mencoba buat semprot pakai Baygon, cuma gue nggak berani, ujung-ujungnya kayak ya udah gue gini doang, tapi nggak gue semprot. Gue kan ngerinya untuk semprot terbang gitu kan.
kayak ya udah gue tetap takut aja. Oke, bagus sih, Dan. Bagus. Gue juga penasaran nih, kalau menurut kalian, fobia itu kan macam-macam ya. Tadi ada yang sebutin juga, fobia itu ada yang sama hewan, sama ruangan, sama alam, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus cara orang menyikapi fobia kita itu juga berbeda-beda. Ada yang jadi bahan ledekan, ada yang juga menghargai atau nerima gitu. Misalkan kalian berteman sama orang yang menyikapi fobia kalian gak baik. Nah, itu kalian gimana tuh kira-kira? Kalau dari Dinda? Kalau dari gue nggak baik tuh misalnya kayak kalau gue takut kecoa gitu terus dia jejelin gue gitu. Gue Iya, jadi gampar, kira-kira gue gampar kalau gue. iya, misalkan kayak ada teman yang Dinda galak menanggapinya banget tuh gak Dinda. baik. Paling mungkin nggak sempet gue gampar, gue kabur kali ya kalau beneran emang beneran. Mungkin kan udah panik kali ya, udah panik. Ya, itu ya. Iya. Kan kayak kalau gue ngeliat dari mukanya udah licik, dia tahu nih misalnya kelemahan gue kecoa. Kayak waktu pernah gue ulang tahun, itu tuh gue dikasih satu kaleng biskuit ya, itu tuh isinya ada potongan-potongan kertas. Kan gue sugesti ya kalau gue ngambil takutnya ntar dalamnya ada kecoa, jadi gue begini aja, gue beneran gak ngambil. Kadonya buat lo aja gitu. Saking takutnya lo ya, saking takutnya. Emang gitu. Modok-modok itu kotak gitu kan, karena kan isinya beneran banyak kertas. Kayak ya udah gue bilang aja, udah lu ambil aja, enggak, gue nggak percaya sama muka-muka temen gue gitu yang udah licik kayak gitu. Gimana? Kalau dari yang lain ada tanggapan nggak? Kalau gue sih kayak apa ya, lebih kayak gini nih, gue tahu nih temen gue iseng kan. Terus kayak kalau misalkan gue emang lagi kayak ada di tempat yang bikin gue fobia gitu, terus dia kayak ngeledek gitu, bisa sih itu gue langsung berantem. Gue orang itu gimana ya, gue nggak suka gitu diledek. Nih gue udah tahu takut gitu, lu ngeledekin gue kayak gitu kan, gue jadi kayak kesel gitu kan, kayak lu jangan gitu mainannya yang lain gitu. Emang sih kayak gue nggak suka dijailin, tapi gue suka ngejailin gitu. Itu jeleknya gue juga sih. Ya gimana lagi sih. Ya mungkin ya sama sih, kayak nggak jauh beda sama Dinda sama Salwa gitu kan. Pasti kita punya temen yang usil kan, kayak biasanya gue juga pernah sih kan kayak ketinggian gitu, dan itu kayak di wilayah emang lumayan tinggi gitu. Karena emang gue udah tahu temen gue juga sama kayak usil, jadi kayak biasanya gue jalan tuh di paling belakang, sengaja gue hindar karena gue udah tahu nih orang kayak mau usil. Jadi kayak udah baik kita mundur duluan aja daripada diusilin kan. Misalnya walaupun niatnya bercanda kan, tapi kan kadang kita juga bingung ngatasin kalau udah takut tuh gimana. Jadi ya udah kayak lebih baik ngecegah, udah mundur aja. Kalau Anissa gimana nih lo nanggepinnya? Kalau gue sendiri, ya gue karena jiwa barbar ya, gue gebuk orangnya. Soalnya kayak orang dibilangin sekali kagak, misalnya gue lagi diam, terus temen gue usil gitu, ngijilin gambar kayak gitu. Kayak misalnya temen SD gue nih yang gak tahu, misalnya gue fobia, temen SMP gue gitu yang gue tahu fobia yang kayak gitu-gitu, itu teman-teman gue tuh rata-rata udah pada tahu gitu, yang udah lama sama gue kan, terus dijijilin gitu. Kayak sekali 2 kali ya udah deh, ketiga kalinya gue kesel, gue kejar, gue gebuk tuh orang, ya udah lagi nyolot sama gue. Jadi bisa buat pelajaran juga ya teman-teman, kalau ada yang punya teman fobia, jangan usil lah gitu. Jadi orang yang baik-baik aja gitu ya. Oke. Kalau dari kalian pernah nggak sih kepikiran ada orang yang fobianya itu dibuat-buat atau enggak sama yang benar-benar gitu? Emang maksudnya kayak kalian tuh pasti bisa ngelihat ya, ada temen yang emang punya fobianya dibuat-buat atau emang benar-benar dia punya fobia. Kalau kalian ketemu atau nggak punya temen seperti itu, pernah nggak ketemu temennya seperti itu? Kalau dari Dinda gimana dia? Pernah nggak ya? Kayaknya sih pernah. Cuma gue lebih kayak gimana ya? Kayak kalau emang dia beneran punya kayak gitu kan repot juga ya. Jadi gue kayak cuek aja sih, kayak ya udah kalau emang dia pura-pura ya gue juga nggak ngejailin dia gitu, kayak respect aja walaupun intinya dia nggak
beneran punya fobia kayak gitu. Mungkin Jadi kayak dalam hati masing-masing. mungkin dalam hati kayak gue ngedumel gitu ya, pasti lebay banget gitu. Misalkan Sama. gitu. Cuma Sama. akan buat ngejejelin dia gitu loh, karena kayak ya udah Benar-benar. kalau tiba-tiba dia gue cerita, sama gue kayak Dinda gitu loh, jadi kayak respect aja. Cuman kayak satu sisi ntar kalau misalkan itu kayak ya orang gue tahu lu bohong, kayak gue tapi gimana ya, rasa ingin gitu berkata kan jadi ada gitu kan. Cuman gue kayak ya udahlah, mungkin dia kayak gitu ada alasannya ya nggak sih? karena kita manusia gitu kan, jadi kayak ekspresif gitu, refleks ngomong kayak gue nggak terlalu kayak gitu deh gitu. Bukannya julid gitu ya, karena kan gue tuh ekspresif gitu anaknya. Benar-benar. Sama Gue setuju sama kalian. Kayak kita tuh respect aja ya. Itu hak masing-masing orang. Kalau lo mau pura-pura, lo mau bener-bener punya fobia, ya udah silakan. Mau gimana pun itu. Kalau dari Anissa gimana Dil? Menurut lo? Kalau menurut gue nih ya kalau yang dibuat-buat tuh menurut gue ya udah biarin aja, nggak usah alay gitu loh. Kalau misalnya dibuat-buat, tapi kan ketahuan tuh yang dibuat-buat sama yang enggak. Kalau misalkan yang beneran takut tuh biasanya kayak dia beneran sampai nangis gitu loh, kayak udah dijijilin, udah diliatin, kayak udah menghindar tapi tetap dijijilin gitu. Dia beneran nangis, kayak beneran kayak gimana sih? Bener-bener rasa takutnya tuh kayak kelihatan banget, beda sama yang dibuat-buat gitu loh, kayak pasti kayak alay-alay gitu orangnya. Iya, menurut pengalaman gue sih gitu. Dia nggak tahu yang lainnya. Oke. Nah, kita nih sekarang udah ngomongin fobia lumayan panjang ya. Masing-masing dari kita punya fobia. Nah, ngomong-ngomong soal itu, keluarga kalian tuh tahu nggak sih kalian punya ngidap fobia seperti ini? Kalau dari Salwa gimana? Keluarga lo tahu, Sal? Kalau dari keluarga sih gue belum tahu sih, soalnya kan gue jarang pergi ke pantai gitu loh sama keluarga, sampai kayak harus gue kayak lebih banyak sama, maksudnya kayak lagi acara sekolah gitu kan, terus kayak acara sama temen-temen sih, jadi keluarga gue nggak tahu. Terus kalau misalkan keluarga gue pun juga tahu, pasti ya nggak ada tuh acara-acara ke pantai gitu sih kalau kata gue. Soalnya kayak gimana ya, keluarga gue tuh orangnya kalau apa yang gak gue itu, misalkan gue takut ini gitu, ya udah nggak usah dikerjain gitu kan, daripada dikerjain ntar gue nya malah kenapa gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada kejadian kayak fobia seperti ini, misalkan lagi kumat atau gara-gara ada kejadian sesuatu gitu. Nah, terus keluarga kalian kurang peka atau bahkan nggak tahu kalau kalian tuh punya fobia gitu. Misalkan dari yang lain, kalau dari Salwa nih kan udah tahu ya. Kalau dari yang lain, terus misalkan kayak dibilang lebay atau misalkan dibilang aneh gitu. Menurut tanggapan kalian tuh gimana sih? Kalau menurut Eliza, menurut lo gimana sih? Sebenarnya sih kalau dari keluarga kan emang nggak tahu juga kan, tapi mungkin kayak kadang tuh gue kan kayak suka refleks kayak aduh apaan sih, jangan ini, kayak gue takut nih tinggi banget. Paling ya ada sih kayak yang keluarga nyelutuk kayak aduh lebay banget sih, tapi kayak gue karena emang udah kayak emang gue juga udah cemas gitu kan, di situ gue udah takut, jadi paling gue langsung pergi aja gitu daripada gue nya nanggepin, karena gue juga udah takut juga kan di situ, jadi kayak paling ya udah gitu. Menurut lo gimana, Din? Kalau Dinda sendiri? Nggak tahu sih, apa ya, apa namanya, kayak kalau misalkan ada keluarga yang kayak gitu ya, gue lebih ke yang nggak mikirin sih, soalnya gue juga udah takut gitu, jadi nggak yang sampai kepikiran sih kalau keluarga gue bakal begitu. Tapi kalau mak gue sendiri tahu, karena kan ya pada ketua kan kayak mama ada ketua gitu. Oke, kalau dari keluarga lo tahu. Ya, kalau dari Anissa gimana? Keluarga lo tahu nggak? Tanggapan lo gimana sih kira-kira kalau ada keluarga yang seperti ini? Kalau menurut gue sendiri ya udah, kalau misalkan orang tua gue sih nggak tahu sih, tapi ya udah bodo amatan aja gitu, selagi nggak ada, lagi pula jarang megang HP kan orang tua gue tuh, kayak saling komunikasi nggak, jadi ya udah biarin aja gitu, fobia ya jalanin aja udah kalau ada fobia gitu.
Oke. Jadi inti pembahasan kita kali ini adalah setiap orang pasti punya rasa ketakutan, benar ya? Dalam jangka waktu yang lama, entah itu karena tiba-tiba atau akibat genetik. Dan biasanya fobia ini juga bisa saja tidak disadari oleh beberapa orang sehingga mereka merasa tidak punya fobia begitu. Dan buat beberapa orang ada yang mereka bisa ngatasin rasa ketakutannya sama kayak Dinda dengan ngelawan rasa takutnya walaupun mungkin sulit. Tapi ada juga yang mungkin mereka nggak bisa ngatasinnya karena udah berada di tahap cemas yang tinggi begitu. Oke, kita udah ngobrol banyak nih tentang fobia hari ini. Mungkin kalau dari teman-teman ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda yang mungkin sekarang juga lagi mengalami fobia? Kalau menurut gue sih pesannya mungkin kalau emang kalian punya fobia, lawan aja, kayak ngeberaniin diri. Kalau emang kalian masih ada rasa cemas yang kuat, masih ada rasa cemas yang tinggi, kalau emang kalian nggak bisa, mungkin kalian bisa menghindarin atau ngeberaniin dengan pelan-pelan, biar kalian juga bisa ngatasin cemasnya dulu, itu sih yang paling penting. Semangat. Oke. Mungkin segitu aja. Terima kasih banget buat narasumber kita hari ini. Kalian super keren banget. Terima kasih Eliza, Salwa, Dinda, dan juga Nisa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast hari ini. Semoga banyak pesan yang positif bisa diambil pada podcast hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Dadah, makasih semuanya. Dadah.